Baiklah, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang soal UKK ya. Nah, ini ya soalnya. Jadi soal UKK ya di sini untuk menganalisa sebuah siklus akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Dan nanti tugas kalian di sini ada dua, yaitu mencetak ya. Pertama mengerjakan soalnya dulu ya, soal 1 dan soal 2. Kemudian mencetak laporan keuangan penginapan dan mencetak laporan pendaftaran siswa ya. Nah, ini ya petunjuknya, nanti kalian baca dulu ya. Langsung ke soal ya. Nah, di soal satu ini kemudian di sini ada laporan keuangan penginapan yang terdiri dari kode kamar, nama tamu, kelas kamar, dan seterusnya itu ya. Nanti kalian ketik dulu ya ke dalam Microsoft Excel ya. Dan jika sudah selesai mengetik di Microsoft Excel, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita isi ya kelas kamar ya sesuai dengan ketentuan di soalnya. Nah, untuk kelas kamar itu diperoleh berdasarkan tabel data ya. Jadi tabel data itu adalah ini ya. Jadi tabel data itu akan terdiri dari kode kamar, tarif per hari untuk single ya, tarif per hari untuk kamar double ya, tipe double, dan kelas kamar ya. Nah, di sini kelas kamarnya akan mengambil dari kode yang ada sebelah kiri ya. Sehingga kita buat rumusnya VLOOKUP ya. VLOOKUP left ya. Kemudian kita klik kode kamarnya. Nah, cara paling gampang ya. Bapak lupa buat database-nya dulu ya. Nah, dibuat dulu database-nya untuk tabel data ya. Di blok dari Eko sampai mewah ya. Di blok sampai Eko sampai mewah ya. Selanjutnya kalian buat namanya ya, nama dari tabel array-nya di sini atau name manajernya ya. Nah, di sini di sini Bapak memberikan nama kamar ya, nama, lalu ada garis bawah di bawahnya, yaitu setelah itu baru kamar ya. Setelah itu enter. Nah, itu sudah tersimpan ya. Selanjutnya baru kita menggunakan rumus VLOOKUP-nya ya. VLOOKUP-nya left, kemudian kode kamarnya titik koma 3 titik koma nama ya, nama kamarnya. Kemudian kita tentukan ya. Kita tentukan nanti di kolom berapa ya untuk kelas kamarnya ya. Berdasarkan di tabel datanya, yaitu untuk kelas kamar itu ada di kolom keempat ya, sehingga kita buat 4 ya. Selanjutnya selanjutnya kita buat 0 ya. Jadi 0 di sini berarti untuk menentukan apabila kodenya jika tidak terdapat di tabel datanya, maka hasil yang ditunjukkan itu adalah tidak ada hasil atau 0 ya, atau dikosongkan ya. Dan jika sudah, tekan enter ya. Kemudian untuk kelas kamarnya ini sudah benar ya, kita bisa cek ya. Untuk kelas kamar EXC ya. Nah, untuk EXC itu adalah eksekutif ya. Selanjutnya kita drag ke bawah ya. Nah, itu sudah otomatis ya. Selanjutnya untuk tarif per hari ya, tarif per hari. Nah, di sini kita buat VLOOKUP juga ya. Jadi VLOOKUP, kemudian left, kemudian kurung buka lagi, klik kodenya ya. Jadi kodenya EXC, kemudian berapa jumlah karakternya. Jadi jumlah karakternya ada 3 karakter ya, atau 3 huruf ya.
Kemudian masukkan tabel array-nya, nama kamar, ya. Kemudian masukkan if lagi, ya, if right, ya. Sekarang kita tentukan ya apakah dia tipe kamarnya itu single bed, double atau apa ya. Nah, di sini sesuai dengan kode kamarnya. Nah, di sini tipe single ya, karena di belakangnya di sini ada angka 1 ya. Dan untuk menerjemahkannya, kita buat dulu berapa karakter yang akan dimasukkan. Ada 1 karakter di mana nilai default-nya itu adalah single ya, 1. Selain single, jika di kodenya itu bukan ditulis 1, maka akan dilakukan pencarian untuk tipe double ya, atau 2 ya. Selanjutnya tipe yang ketiga ya. Dan jika sudah, tekan enter ya. Tinggal di drag ya ke bawah. Selanjutnya untuk lama menginap, nah caranya mencari ya. Nanti bisa dilihat di soalnya ya. Nah, untuk tarif sudah ya, diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Lama menginap di sini didapatkan dari selisih antara tanggal pergi dan tanggal datangnya ya. Di belakang hasil perhitungan ditambahkan string hari ya. Sehingga tanggal perginya 10 Januari 2007 dikurangi dengan 4 Januari 2007 itu hasilnya. Nah, di sini sudah Bapak jadi 6 hari ya. Nah, di sini Bapak hilangkan dulu ya harinya ya. Hilangkan dulu ya. Nah, jadinya pengurangan antara tanggal pergi dikurangi tanggal datang itu hasilnya 6 ya. Kemudian kita tambahkan kata hari ya di belakang angka 6-nya ya. Caranya itu yaitu klik kanan, kemudian format cell, kemudian pilih custom, kemudian ada 0 di sini, kemudian kita edit ya. Kita edit, tambahkan hari ya, tanda kutip 2 dulu ya. Tanda kutip 22, setelah itu baru dibuat kata hari ya. Setelah itu tanda kutip lagi, kutip 2 ya. Jika sudah, klik OK ya. Nah, otomatis nanti di belakang angka 6 akan muncul kata hari ya, tinggal di drag ke bawah. Selanjutnya untuk tagihan ya. Tagihan berdasarkan di soalnya itu didapatkan dari tarif per hari dikali lama menginap ya. Jadi tagihannya didapatkan dari tarif per hari. Nah, di sini untuk baris pertama tarif per harinya 550.000 dikali dengan lama menginap 6 hari ya. Jadinya 3.300.000. Tinggal di drag ke bawah. Selanjutnya ada pajak ya. Untuk pajak, nah di sini pajaknya ditentukan dari jenis kamar ya. Jika kamarnya single, maka pajaknya 5% dikali dengan tagihan ya. Jika jenis kamarnya double, maka pajaknya 10% dikali dengan tagihan ya. Sehingga dari ketentuan tersebut jika kita masukkan ke dalam Microsoft Excel ya, untuk baris pertama itu caranya sama dengan if ya, kurung buka right ya. Kemudian right, kemudian kurung buka lagi, kita pilih ini ya, kode kamarnya, kemudian titik koma ya. Nah, kita bisa lihat untuk kode kamar yang dimasukkan itu adalah 1 karakter ya. Karena kita mengambil dari kanan ya, berarti angka 1-nya yang diambil ya. Di sini ada angka 1, ada angka 2 ya. Dan yang sebelah kanan ya kita ambil ya kodenya ya. Sehingga di sini menggunakan if right ya. Jika sebelah kanan itu adalah kodenya itu banyaknya 1 karakter ya. Jadi ada 1 karakter yaitu angka 1-nya. Sehingga di sini
kita isi dulu nilai defaultnya itu adalah 1 ya. Defaultnya 1 atau tipe kamar single ya, single bed ya. Sehingga tarif pengenaan pajaknya jadinya 5% dikali tagihan ya. Nah, kita klik 3.300.000-nya ya. Namun jika tidak ya, jika dia tidak bertipe single bed, misalkan double, maka kita akan menggunakan rumus 10% dikali dengan tagihannya ya. Sehingga jika sudah, kurung tutup, enter ya. Setelah itu tinggal di drag aja ke bawah ya. Selanjutnya ada potongan ya, potongan. Jadi untuk potongan, jika kita lihat di soalnya ya, di soal yang sudah disediakan untuk potongan, bila lama menginap lebih dari 10 hari maka potongannya 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan ya. Nah, dari data tersebut kita masukkan ke dalam potongan, itu jadinya if ya. Nah, jika ya sesuai dengan ketentuan ya. Nah, jika menginap lebih dari 10 hari, berarti yang kita pilih di sini adalah lama nginap ya. Lama nginapnya selanjutnya jika lebih besar dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 5% dikali dengan total tagihan ya. Kemudian jika ya, nah if lagi ya, jika lama menginapnya ya lebih besar atau sama dengan 6 hari ya, maka akan mendapatkan potongan sebanyak 3% dikali dengan total tagihannya ya. Jika ketentuannya di luar itu, maka tidak akan mendapatkan potongan atau 0 ya. Kurung tutup 2, selanjutnya enter ya. Jadi untuk baris pertama, nah di sini Wagiman ya, nama tamunya, dia memilih kamar eksekutif dengan tarif per hari 550.000 ya, dengan tanggal check-in-nya 4 Januari 2007 dan check-out-nya 10 Januari 2007. Jadi dia lama menginapnya 6 hari dengan total tagihan 3.300.000 ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat 6 hari berarti dia mendapatkan potongan berapa? Nah, sesuai dengan ketentuan jika 6 hari mendapatkan potongan di soal. Nah, di soal yang sudah disediakan ada mendapatkan potongan 3% ya. 3% dari total tagihan. Jika kita buat perhitungan manual ya, tagihan dikali dengan 3% ya. Nah, hasilnya sama ya. Selanjutnya tinggal kita drag ke bawah ya. Selanjutnya total bayarnya di sini tagihan ditambah pajak dikurangi potongan ya. Tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Enter ya. Kemudian drag saja ya. Dan untuk soal kedua ya. Nah, di soal kedua, kita masuk ke soal kedua. Nah, di sini ada lembaga pendidikan komputer, semoga maju terus ya. Menjadi laporan pendaftaran siswanya ya. Nah, nanti kalian buat dulu soalnya ya. Disalin ke dalam Microsoft Excel-nya. Baik, yang pertama ketentuan soalnya untuk kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if ya. Dan jika di sini ada ketentuan yang pertama, jika kode statusnya A maka pekerjaannya karyawan ya. Jika kode statusnya B maka pekerjaannya mahasiswa. Jika kode statusnya C maka pekerjaannya pelajar. Dan dari data ini kita masukkan ya
masukkan untuk pekerjaannya sama dengan if ya. If, nah kita klik kode statusnya jika kode statusnya sama dengan jika A ya. Jika A maka dia seorang karyawan ya. Nah, di sini Bapak perbesar dulu supaya bisa dilihat ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini diisi if ya. If kemudian jika statusnya ya, pada statusnya A, maka dia seorang karyawan ya. Dan jika ya, jika kode statusnya sama dengan B ya. B, maka dia adalah seorang mahasiswa ya. Sedangkan jika di luar dari A dan B ya, dia adalah seorang pelajar ya. Nah, seperti itu rumusnya ya. Jika sudah enter ya. Kemudian tinggal di drag saja ya. Jadi di drag ya, tinggal di drag. Selanjutnya untuk nama kelas ya, nama kelas. Nah, untuk nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP ya, dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci ya. Dan dari data ini kemudian kita masukkan nama kelasnya ya. Jadi nama kelas, pertama kita buat tabelnya dulu atau database-nya ya. Jadi kita blok dulu dari 101 sampai 1 juta ya. Setelah itu kita masukkan di bagian name box ya, nama kelas ya. Diketik nama kelas kemudian enter ya. Kemudian baru kita isi ya nama kelasnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ya, kurung buka. Kemudian buat value ya. Value kurung buka lagi mid ya. Kurung buka lagi. Nah, di sini kita klik ya kode dari siswanya yaitu P101SK ya. Setelah itu kita isi ya. Jadi start numbernya dari, karena kita ngambil dari kiri, berarti startnya berapa ya? Berat startnya jumlahnya 1, 2, 3 ya. Jadi dari 3 karakter ya dari kiri ya. Kemudian jumlah hurufnya untuk kodenya atau kodenya di sini ada kode angka ya. Jadi jumlah angkanya ada 3 ya. Nah, ini 101 ya. Berarti kita buat 3 ya. Kemudian kita masukkan ya. Nah, kurung tutup 2. Kemudian kita masukkan tabel array-nya ya. Tadi kita sudah membuat nama database, itu namanya nama kelas ya. Nah, ini ya. Kita klik di sini nama kelas. Kemudian kita masukkan dia di kolom berapa nama kelasnya di dalam tabel VLOOKUP-nya ya. Jadi di dalam tabel VLOOKUP-nya itu dia berada di kolom kedua ya untuk nama kelas ya. Sehingga kita buat di sini 2 ya. Selain itu apabila tidak ada datanya kemudian dikosongkan ya. Jika sudah enter ya. Kemudian di drag saja ke bawah. Selanjutnya hari belajar ya. Sesuai dengan soalnya ya, hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa ya. Jika nomor siswa SK, maka hari belajarnya Senin sampai Kamis ya, disingkat di sini Sen sampai Kam ya. Jika nomor siswanya SC ya, maka hari belajarnya Selasa sampai Jumat. Jika nomor siswa RS, maka hari belajarnya Rabu sampai Sabtu ya. Sehingga di sini untuk hari belajarnya pertama kita menggunakan fungsi if, kemudian write ya.
Karena kenapa right? Karena kita ngambil kodenya dari kanan ya. Karena SK-nya ya. Ada SK, ada SC, RS gitu ya. Kita ambil ya. Selanjutnya kita masukkan kurung buka lagi ya. Kita masukkan nomor siswanya, kemudian jumlah karakter ya. Jumlah hurufnya ada berapa untuk kodenya. Ya, di sini ada untuk hurufnya itu ada 2 ya, 2 huruf. Kemudian kita sama dengan ya, kita terjemahkan apabila dia SK maka nanti hasil yang keluar itu adalah Sen sampai Kam ya, Senin sampai Kamis maksudnya ya. Selanjutnya jika sebelah kanannya ya, sebelah kanannya itu ada kanan itu adalah nomor siswa, kita ambil dari kiri kanan ya sebanyak 2 karakter ya. Mengambil 2 karakter. Selanjutnya apabila hasilnya itu ya, hasilnya itu adalah SC ya. SC maka itu hasilnya nanti yang keluar itu adalah Selasa sampai Jumat ya. Kita singkat menjadi sel sampai jam ya. Jum dibaca jum ya. Selasa sampai Jumat ya. Selanjutnya apabila di luar dari kedua ketentuan yang dijelaskan tadi, maka hasil yang keluar itu adalah Rabu sampai Sabtu ya. Nah, kurung tutup 2 lalu enter ya. Sehingga untuk karena di sini akhirannya SK, maka untuk hari belajarnya itu dari hari Senin sampai Kamis ya. Itu di drag ke bawah. Nah, selanjutnya waktu belajar ya. Nah, waktu belajar nah, di sini Pak freeze-kan dulu. Jadi waktu belajarnya sesuai dengan ketentuan soal ya. Waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa ya. Jika nomor siswanya P ya, depannya itu waktu belajarnya pagi ya. Jika nomor siswanya S ya depannya, maka waktu belajarnya siang. Selanjutnya jika nomor siswanya depannya M berarti malam ya. Dan dari data tersebut kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Ya, di sini kita karena kita mengambil kodenya dari kiri, kita menggunakan if lab ya. Nah, jika kodenya sebelah kiri itu ya. Jika kodenya sebelah kiri, kita ambil 1 karakter ya. Jadi 1 huruf ya. Yaitu huruf yang paling depan ya. Itu sama dengan P, itu artinya nanti waktu belajarnya itu adalah pagi ya. Selanjutnya apabila kode yang ada di sebelah kiri itu adalah 1 karakter yaitu S ya. Jika S itu artinya nanti siang ya. Kita buat siang. Dan jika dari di luar dari ketentuan kode P dan S itu nanti akan keluar output malam ya. Dan jika sudah enter ya. Nah, tinggal di drag ke bawah ya. Selanjutnya ada biaya ya. Jadi untuk biaya dan biaya di sini diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci ya. Jadi kita menggunakan
menggunakan tabel data ya untuk tabel VLOOKUP untuk biaya. Berarti dia berada di kolom ketiga nanti ya. Kolom ketiga. Sehingga kita menggunakan, nah di sini ya, kita menggunakan rumus if ya, jika untuk biaya VLOOKUP ya, maaf ya, VLOOKUP, kemudian value ya, value lalu mid ya, mid, kemudian kita masukkan kode yang nomor siswanya ya, nomor siswanya, kemudian kita ngambilnya dari start 3 ya, 3 langkah, kemudian di jumlah karakternya, kodenya itu adalah 3 karakter, kemudian kita hubungkan ke dalam database-nya yang sudah kita buat tadi, yaitu nama kelas ya. Jadi kalian buat aja nama kelas, kemudian masukkan dia berada di kolom berapa ya, kolom berapa untuk di tabel VLOOKUP-nya untuk biaya. Dia berada di kolom ketiga ya, sehingga kita buat 3 ya. Selanjutnya baru 0 ya. 0 di sini berfungsi apabila hasil yang dicari itu tidak ada ya, sehingga menghasilkan angka 0 atau dikosongkan hasil tabelnya ya. Dan di sini hasilnya 100.000 ya. Nah, bisa dicocokkan ya. Untuk kelas Windows 95 100.000 ya. Ya udah benar ya. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya untuk diskon ya. Untuk diskonnya di sini diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya ya. Dan di diskonnya nanti kita menggunakan VLOOKUP ya. Nah, ini ya tabel VLOOKUP, kita buat dulu database-nya ya. Nanti di blok saja dari kode kelas sampai 12%. Kemudian pada name box-nya kita buat diskon. Nah, diketikkan diskon ya, kemudian enter. Selanjutnya pada kolom diskon kita masukkan nilainya, yaitu VLOOKUP ya, VLOOKUP, kemudian kita masukkan value, kemudian mid ya. Mid di sini berfungsi untuk mencari nilai tengah dari kodenya ya. Jadi kita ambil dari nomor siswanya dengan jumlah start nomornya yaitu 3 ya. Kemudian jumlah karakternya ada 3 ya. Dan jika sudah, kita masukkan tabel lainnya yaitu diskon. Kemudian kita masukkan baris keberapa ya. Baris keberapa untuk diskonnya ya. Seperti kita lihat untuk di tabel VLOOKUP-nya itu ada di baris kedua ya, di baris kedua. Dan apabila tidak ketemu ya, hasilnya nanti dibuat 0 ya, atau dikosongkan tabel isi dari kolom diskonnya. Dan jika sudah dikali dulu ya, dikali, nah ini lupa ini, dikali dengan biayanya ya, baru enter ya, sesuai dengan di ketentuan ya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa dikalikan dengan biaya ya. Jadi biayanya berada di sel I7 ya. Kemudian tinggal drag ke bawah. Nah, kemudian kita isi pada biaya bersih. Jadi biaya bersihnya didapatkan dari biaya dikurangi diskon ya. Selanjutnya drag ke bawah.
Setelah itu baru kita cari ya totalnya berapa ya. Karena di sini kita disuruh mencari nilai totalnya. Jadi totalnya kita menggunakan sum ya, sama dengan SUM. Lalu di blok dari 100.000 sampai ke bawah ya. Lalu enter. Kemudian untuk diskonnya juga ya, ini bisa di drag aja ke samping ya supaya cepat. Selanjutnya untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Jadi average, kemudian kita dari 100.000 sampai ke bawah ya, sampai batas dari nama siswa Iwan ya. Kemudian enter. Kemudian di drag ke kanan lagi. Selanjutnya untuk nilai maksimum sama dengan maksimum, kemudian di drag dari 100.000 sampai di sini ya. 100.000 juga. Enter. Berarti nilai maksimumnya adalah 1 juta ya. Selanjutnya tinggal drag ke kanan. Nah, di sini bisa diketahui bahwa nilai maksimum dari diskonnya yaitu 120.000 dan biaya bersih maksimumnya adalah 880.000. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai minimum ya. Nilai minimumnya dari 100.000 sampai 100.000. Enter ya. Jadi nilai minimumnya untuk biaya itu adalah 100.000. Sedangkan untuk diskon itu nilai terkecilnya adalah 5.000. Sedangkan biaya bersih nilai terkecilnya adalah 95.000. Kemudian kita perbaiki. Nah, di sini ada perlu perbaikan untuk di tabelnya. Caranya itu adalah kalian klik pada bagian ini ya, bagian bordernya. Kemudian kalian pilih draw tabel. Nah, untuk draw tabelnya nanti bisa dilihat di line style ya. Line stylenya pilih yang ini ya. Kemudian baru kita perbaiki. Nah, sudah ya. Nah, di sini sudah Bapak bahas semuanya dari pengisian pekerjaan, nama kelas, hari belajar, waktu belajar, biaya, diskon, dan biaya bersih ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai soal atau kasus ujian kompetensi keahlian untuk pengolah angka atau spreadsheet-nya. Dan jika nanti ada yang ditanyakan, bisa ada yang kurang jelas gitu ya, bisa ditanyakan ke nomor WA Bapak ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.